Bagian yang kedua, rugi atas realisasi, halaman 105. Yang tadi pertama laba atas realisasi, yang kedua rugi atas realisasi. Ya. Contoh halaman 105, contoh Weston, Carey, dan Albert melepaskan seluruh aset non-tunai senilai 33 juta sehingga rugi. Jadi menjualnya nilainya 33 juta. Asetnya berapa? 48 juta. Ya. Nah, kita lihat di bawah ya. Kita bikinin Weston, Carey, dan Albert laporan likuidasi persekutuan ya, formatnya untuk periode 10 sampai 30 Juni. Terus kas, aset, kewajiban, modal Weston, Carey, dan Albert. Itu isi sesuai dengan yang ada di neraca percobaan yang tadi ya. Terus kita masukin dijualnya 33 juta, berarti di kas bertambah 33 juta. Nah, aset non tunainya nilainya 48. Kalau sudah dijual berarti harus 0, nggak boleh minus ya. Jadi harus supaya jadi 0 ya, min 48 ya. Kalau udah dijual kan 0 ya. Jadi berarti harus di min 48 supaya jadi 0. Nah, berarti di sisi kiri plus 33 dikurang 48 minus dong. Minusnya berapa? 15 juta. Nah, jadi kalau kita likuidasi ini, semua para rekan kalau laba ditanggung sama-sama, rugi juga harus ditanggung sama-sama ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu pepatahnya ya. Jadi modal di Weston tadi kan rugi 15 juta ya, jadi berarti harus dipikul oleh Weston 15 juta kali 50% sama dengan 7.500.000 ya. Itu minus karena rugi ya. Terus si Carey 15 juta kali 30%. Bikin coret-coretannya di mana aja, boleh pakai panah-panah, terserah, pokoknya bikin coret-coretannya di buku kalian ya. Ibu ulang, Carey 15 juta kali 30% sama dengan minus 4.500.000. Terus Albert 15 juta min 15 juta kali 20% sama dengan min 3 juta. Nah, ini kalau kita jumlahin ke bawah ya. Nah, semuanya udah kita jumlahin ke bawah. Lalu step berikutnya setelah bagian yang kedua adalah step ketiga membayar hutang, membayar kewajiban. Nah, di kewajibannya nih min supaya jadi 0 karena hutangnya sudah dibayar harus di min 6.750.000. Begitu juga di bagian kas minus 6.750.000 ya. Jadi kasnya jadi 34.500 ya. Nah, setelah itu bagian keempat, bagian yang terakhir adalah ya, itu membagi modal para rekan ya dengan uang kas hasil realisasi. Nah, jadi si Weston kan 9 juta dikurang 9 juta supaya jadi 0. Carey 12 juta dikurang 12 juta, Albert 13.500 dikurang 13.500. Nah, uang kasnya totalnya min 34.500. Jadi 0 semua. Ya. Untuk jurnalnya ya, kas 33 juta di uang kas. Aset non tunainya di kreditnya 48. Berarti supaya di kiri juga sama-sama 48 berarti 15 juta. Nah, untuk kalian ketahui kalau rugi itu selalu di debit, kalau laba di kredit ya. Makanya di sini rugi sebesar 15 juta di debit. Bukan karena 48 dikurang 33, tapi emang posisi rugi itu adanya di debit ya. Nah, itu tadi pembagian rugi. Nah, tadi kan ruginya di debit nih. Nah, supaya dibagi-bagi ke si pemodal. Nah, kalau laba kan menambah modal, tapi kalau rugi mengurangi modal. Modal saldo normalnya di kredit. Kalau rugi berarti mengurangi modal, berarti taruh di debit modalnya. Jadi modal Weston 7.500.000 yang tadi ya hitungannya. Terus modal Carey 4,5, modal Albert 3 juta, di kreditnya rugi atas realisasi 15 juta. Terus pembayaran kewajiban, bayar hutang yang poin ketiga ya. Kewajiban 6.750.000. Kalau kita bayar hutang, uang kas kita keluar. Jadi di kredit kas 6.750.000.
Terakhir adalah pembagian kas kepada para rekan, ya. Modalnya dikembalikan. Jadi modalnya taruh di debit, masing-masing 9 juta, 12 dan 13 juta 500. Kasnya 34 juta 500. Ya, selesai. Nah, itu tadi kalau misalnya rugi. Sekarang yang terakhir adalah kalau di halaman 106 ya. Itu rugi atas realisasi kalau modalnya defisiensi, ya. Nah, kita lihat di sini contohnya halaman 106 bagian rugi itu di paragraf yang kedua. Sebagai contoh diasumsikan Weston, Carey dan Albert menjual seluruh aset non tunai senilai 7 juta 500. Kita langsung masuk aja ke laporannya ya, biar langsung kita susun. Kasnya kan tadi sama soalnya ya. Masing-masing masukin ya. Terus penjualannya di kasnya karena dijualnya 7.500.000 berarti di kasnya bertambah, ini halaman 107 ya di bagian laporan. Kasnya bertambah 7.500.000 karena dijualnya 7.500.000. Nah, aset non tunai ya di situ 4 supaya jadi 0 kan karena udah dijual harus dikurang 48 juta. Nah, jadi ini plus 7.500.000 dikurang 48 juta. Berapa? Rugi dong. Ya, karena dijualnya murah banget ya. Jadi berarti minus 40.500.000. Nah, minus 40.500.000 ini ditanggung oleh Western 40.500.000 kali 50%, terus Carey 40.500.000 kali 30%, Albert 40.500.000 kali 20% nih masing-masingnya. Nah, setelah itu kita kurangin ya. Hasilnya 15.750 di kas. Lalu aset non tunainya udah 0, kewajibannya masih, Westernnya jadi minus ya, di modal Western minus 3.750.000. Terus di Carey-nya plus ya, di Albertnya masih plus. Nah, setelah itu pembayaran kewajiban dulu yang bagian ketiga, minus 6.750.000 di kas, di kewajiban minus 6.750.000. Nah, setelah selesai baru deh, kan nggak mungkin modal kita minus ya, jadi berarti harus dipluskan ya, supaya jadi 0 jadi harus dipluskan. Jadi di plus 3.750.000 supaya 0, di bagian kas juga harus di plus 3.750.000. Harus sama, kalau di bagian kiri harus ditambah sebesar 3.750.000, di bagian kanan juga harus ditambah ya, senilai yang sama ya. Jadi kasnya jadi ada 12.750.000. Nah, Western jadi 0. Terus Carey jadi 4.350, Albert jadi 8.400. Nah, terakhir adalah pembagian realisasi modal ya dengan uang kas ya. Nah, di sini tinggal Carey kan, Carey min 4.350, Albert min 8.400, di kasnya minus 12.750. Sama kan? 4.350 tambah 8.400 sama dengan 12.750 kan? Ya. Seimbang. Jadi semuanya 0 ya. Sampai di situ. Ya, berarti selesai likuidasi kita. Yang laba, yang kedua rugi, yang ketiga defisiensi. Ya. Oke.